Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue berbicara sebenarnya bukan isu politik, tapi ini isu hukum yang mengenai yang bersinggungan dengan keluarga pesohor politik di Indonesia, dengan keluarga orang yang berpengaruh di Indonesia dan mempunyai link yang sangat kuat dengan kekuasaan di Indonesia. Apa itu? Yaitu soal penangkapan Nia Rahmadani dan Ardi Bakri dengan kasus narkotika. Nah, sebenarnya konten ini gue bikin gara-gara gue terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh seorang jurnalis senior, Bambang Harimurti, di live Total Politik 2 Begawan minggu lalu gitu. Karena beliau mengatakan bahwa kasus narkoba ini seperti halnya COVID-19. Karena apa? Karena bisa mengenai berbagai macam kelompok sosial, berbagai macam lapisan masyarakat gitu. Nah, kenapa ini menjadi beban sekali dan banyak sekali orang yang tertangkap narkoba dari berbagai macam kalangan di Indonesia? Karena undang-undang narkoba di Indonesia itu berkaitan dengan dikriminalisasi. Maksudnya dikriminalisasi adalah ini undang-undang yang berkaitan dengan pidana, tindak pidana narkotika gitu. Jadi ini berkaitan dengan pidana. Jadi perspektif yang digunakan adalah perspektif hukum pidana, yang mana orang-orang yang salah bisa dijatuhi hukuman penjara gitu. Nah, inilah yang membuat di Indonesia ini praktek narkoba ini seperti halnya menjadi sebuah kejahatan, sama dengan tindakan-tindakan pidana lainnya, maling, terus pembunuhan gitu. Jadi itu sama kategorinya, sama-sama tindakan pidana gitu. Nah, disitulah terjadi banyaknya pasar gelap, transaksi gelap yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena dalam penentuan status hukum orang yang menggunakan narkoba ini sangat kalau gue bilang karet enggak juga, tapi sangat tricky gitu. Jadi dia punya barang bukti lebih sedikit aja dari yang ditetapkan, dia bisa jadi tersangka. Tapi kurang sedikit aja dari yang ditetapkan, dia bisa jadi tersangka juga. Nah, bahkan kalau kata Bambang Harimurti di dalam konten gue sebelumnya, disitulah terjadi transaksi-transaksi gelap antara pengguna atau tersangka ini dengan oknum aparat keamanan yang hingga bisa membuat barang buktinya itu bertambah atau berkurang. Kalau dia bayar banyak gitu, itu bisa berkurang dari dia dituduh sebagai dikenakan pasal-pasal yang membuat dia menjadi tersangka, menjadi pengedar. Bisa jadi dia berubah menjadi pengguna yang hukumannya lebih ringan, bahkan hanya rehabilitasi aja gitu. Jadi disinilah yang membuat narkoba di Indonesia ini menjadi sebuah persoalan hukum ya, yang mana tindakan narkoba itu adalah tindakan kejahatan bagi masyarakat di Indonesia atau undang-undang yang kita akui di Indonesia. Nah, disinilah kita perlu belajar dari keberhasilan negara lain dalam menangani kasus narkoba. Nah, di dalam kesempatan waktu itu gue berbicara dengan Bambang Harimurti, beliau mention sebuah negara yang mampu melakukan revolusi radikal terhadap penggunaan narkoba ini dengan melakukan dekriminalisasi terhadap tindakan narkotika di negaranya gitu. Jadi narkoba yang tadinya dianggap sebagai sebuah kejahatan kemudian berubah ya menjadi sebuah persoalan kesehatan masyarakat gitu. Nah, negara itu adalah negara Portugal, tempat lahirnya bintang sepak bola Cristiano Ronaldo. Anda pasti tahu Cristiano Ronaldo, tapi saya yakin Anda tidak tahu kalau Portugal itu adalah negara Bronx yang berubah menjadi negara penggunaan narkobanya termasuk yang paling sedikit dan bahkan menjadi teladan bagi negara-negara maju lainnya di dunia ini. Nah, awalnya
Portugal ini sebuah negara yang otoriter, dipimpin oleh rezim otoriter di tahun 1933 sampai tahun 70-an, 71. Rezim otoriter ini betul-betul membuat negara Portugal itu negara yang tertutup. Nah, kira-kira kayak Korea Utara hari inilah, ya kurang lebihnya begitu. Nah, ketika itu tidak ada banyak sekali pelarangan-pelarangan yang terjadi di negara Portugal, termasuk Coca-Cola dilarang untuk masuk ke Portugal. Terus bahkan penggunaan lighter itu apa? Korek api aja, kalau lu punya korek api ketahuan itu bisa dihukum sama negara. Nah, jadi negaranya sangat otoriter, sangat tertutup. Nah, ketika rezim otoritarian jatuh di Portugal, negara ini begitu terbuka. Negara ini langsung bergabung dengan sistem kapitalisme global dan market global yang waktu itu sedang bergeliat begitu kencang, industrialisasi terjadi di mana-mana gitu. Nah, salah satu kekuatan negara Portugal itu adalah sektor pariwisata, yaitu kota-kota yang berada di selatan, salah satunya Olhau. Kota ini dekat perbatasan dengan Cadiz. Cadiz itu di Spanyol, yang punya koneksi langsung berhadapan dengan Maroko gitu, atau negara-negara di Afrika. Jadi dia tidak jauh dari negara-negara Afrika Utara, sehingga tempat ini menjadi kota yang sangat menjadi tujuan wisata, seperti Denpasar lah kalau di Indonesia gitu. Nah, kota pariwisata unggulan di sebelah selatan Portugal. Nah, ketika geliat pariwisata begitu kencang, yang mana negara ini tadinya tertutup kemudian menjadi negara terbuka di tahun 71 itu, konsekuensinya adalah negara ini juga dimasuki oleh produk-produk ilegal, ya, produk-produk obat-obatan yang mengiringi kedatangan wisatawan-wisatawan ke Portugal. Itu begitu brutal waktu itu. Setiap rumah itu punya pecandu narkoba waktu itu. Setiap keluarga terutama di Olhau itu ada pecandu narkobanya. Kalau nggak satu, dua, kalau nggak semua sekeluarga aja itu pecandu narkoba semua. Nah, di tahun 70-an itu terjadi tsunami kokain gitu di Portugal, dan itu sangat meresahkan. Banyak generasi-generasi mudanya yang rusak, meninggal, ya. Kalau permasalahan itu tidak mampu cepat diselesaikan, mungkin di Portugal itu kita nggak menemukan orang-orang seperti Cristiano Ronaldo. Pasti Ronaldo lagi make narkoba gitu, bukan latihan sepak bola gitu. Nah, begitu brutal di tahun 70-an itu, dan ini melumpuhkan generasi mudanya Portugal ketika itu, dan dia adalah salah satu negara dengan infeksi HIV/AIDS dan penggunaan narkoba paling tinggi di Eropa di tahun 70-an itu, dan akhirnya membuat, ya, selalu aja ketika ada krisis, ketika ada kekacauan, chaos dan brutalitas seperti itu, muncul inisiatif-inisiatif dari masyarakat gitu. Muncul masyarakat-masyarakat yang sadar, seperti kita di Total Politik, warga sadar, ya, masyarakat Total Politik. Muncul inisiatif warga yang sadar untuk memulai sebuah inovasi, memulai sebuah disrupsi untuk menyelesaikan persoalan ini gitu. Nah, setidaknya ada 2 orang inisiator, ya, dari perubahan paradigma Portugal dari negara yang menganggap narkoba sebagai kejahatan, sebagai setan, sebagai musuh gitu, ya, berubah menjadi sebagai sebuah penyakit yang harus disembuhkan gitu. Nah, ketika tahun 70-an 80-an itu masih perspektifnya kayak kita hari ini, yaitu perspektif hukum. Semuanya dihukum, dan tetapi angkanya malah naik terus, angkanya tidak pernah selesai gitu. Permasalahan ini tidak pernah selesai. Kemudian perspektif itu berubah menjadi perspektif kesehatan.
Nah, salah satu inisiatornya itu bernama Odette Ferreira. Ini adalah seorang dokter perempuan yang mana dia berasal dari kota Olhau, ya, berada di selatan Portugal. Kampung halamannya sendiri begitu mengkhawatirkan dan begitu meresahkan lah. Dan dia menganggap kampung halamannya ini bisa saja tidak punya masa depan lagi, generasi-generasi mudanya, karena banyak yang meninggal karena narkoba, banyak yang terinfeksi HIV dan lain-lain gitu. Nah, dia memulai inisiatif untuk melakukan terapi pendampingan bagi keluarga-keluarga atau anak-anak yang terjebak dalam penggunaan narkoba gitu. Nah, Dokter Ferreira ini aslinya dia adalah seorang dokter keluarga sebenarnya. Dokter keluarga itu dokter kesehatan pada umumnya, karena keluarga di Olhau itu 1 orang atau 2 orang tuh ada selalu terkait dengan narkoba, makanya dia memulai inisiatif itu untuk pendampingan gitu. Dan kemudian Dokter Ferreira ini bertemu dengan seorang psikiater namanya Eduino Lopes. Eduino Lopes ini psikiater di Porto. Nah, dia memulai gerakan yang pengobatan atau eksperimen pertama di tanah Eropa, yaitu penggunaan metadon. Metadon itu sejenis obat untuk terapi mengurangi rasa sakit dan membuat orang bisa lepas dari ketergantungan obat-obatan gitu. Nah, kalau lu lihat penggunaan metadon itu sekarang berkembangnya di Portugal tuh kayak antri sembako gitu. Jadi kalau misalnya lu, gua ini pecandu narkoba nih gitu. Bro, udah berhenti narkoba, besok lu metadon lah gitu. Nah, daftar metadon, kemudian antri kayak antri sembako gitu tempatnya. Jadi ada bus di tengah kota, kemudian pecandu-pecandu yang mau berhenti itu antri di situ untuk ambil metadon itu buat terapi penyembuhan dari narkoba. Jadi narkoba itu dianggap penyakit, bukan kejahatan gitu di Portugal. Nah, itulah yang membuat perbedaan perspektif gitu melihat kasus narkoba itu, sehingga approach-nya jadi kayak begitu di masyarakatnya. Ada bapak ngelihat anaknya narkoba, lu narkoba ya? Besok lu metadon daftar. Gua daftar ini sekarang nih. Besok metadon lu. Kayak apa ya di Indonesia ya? Kayak lihat teman lu panu, lu panu beli kalpanak sana gitu. Misalnya kayak begitu orang ngelihat narkoba di Portugal situ. Jadi perspektifnya berbeda gitu. Itu efek dampak dari perbedaan perspektif tadi. Nah, inilah yang dilakukan oleh 2 orang ini, dan yang tadinya itu berada proyeknya Eduino Lopes ini berada di bawah Kementerian Kehakiman, kemudian pindah menjadi Kementerian Kesehatan. Karena apa? Karena didorong juga oleh seorang hakim konstitusional namanya Rui Ferreira, yang merupakan seorang pakar konstitusi dan melihat bahwa penggunaan narkoba ini bukan persoalan hukum gitu. Jadi orang-orang narkoba ini memang orang-orang yang memang penyakit gitu, penyakit masyarakat. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini kemudian mendapat serangan dari drug dealer, ya, mereka dapat ancaman, dapat kecaman di mana-mana. Dan inisiatif itu kemudian ditangkap oleh pemerintah. Ternyata benar-benar efektif gitu. Dan sampai Dr. Odette Ferreira itu bilang kepada drug dealer yang mencoba mengganggunya, don't mess us, ya. I will do my job and you do your job, katanya kan. Jadi gue nggak ada masalah dengan job lu, silakan lakukan, tapi gue juga lakukan pekerjaan gue gitu. Jadi perperangan itu terjadi antara dokter ini dengan kartel-kartel narkoba yang begitu kuat di Portugal, dan mereka adalah negara utama penggunaan narkoba ketika itu. Dan hasilnya apa? Tahun 2000-an mulailah pemerintah Portugal untuk melakukan dekriminalisasi, menghentikan kriminalisasi terhadap penggunaan narkoba
terhadap narkoba, terhadap obat-obatan pada umumnya. Kemudian ini dilihat sebagai sebuah penyakit masyarakat, dan inilah yang dilakukan di campaign, dan bahkan mereka adalah negara pertama yang melakukan dekriminalisasi terhadap narkoba di United Nation. Nah, kemudian momentum itu bertepatan dengan banyak negara yang melakukan ganja rekreasional gitu, melegalkan ganja untuk tujuan rekreasional, dan momentum itu bertepatan gitu, bagaimana penggunaan obat-obatan ini, kemudian ganja rekreasi, ya akhirnya pendekatan mereka menjadi sebuah alternatif perspektif di dunia dalam melihat obat-obatan. Dan kemudian dengan dekriminalisasi itu, drug dealer, kartel-kartel kemudian pengaruhnya melemah, karena orang nggak ngelihat mereka sebagai kriminalitas lagi, yang dilihat bahwa mereka ini penyebar penyakit aja gitu. Jadi kalau orang lagi sakit ya harus diobati. Jadi dia dianggap sebagai penyakit. Nah, orang-orang inilah yang berjasa terhadap Portugal. Tadi ada 3 orang tadi yang gue sebutkan, untuk mengubah perspektif Portugal dari negara yang menganggap narkoba sebagai kriminal menjadi negara yang menganggap itu sebagai penyakit, ya, public health problem gitu. Nah, hasilnya apa? Tahun 2000 data memperlihatkan di Portugal itu ada 100 orang dari setiap 1 juta orang yang terinfeksi HIV, virus HIV, ya. Dari ada 100 orang, ya, dari 1 juta orang yang terinfeksi HIV. Kemudian pada tahun 2015 itu turun secara dramatis, turun secara ekstrim menjadi hanya 4,2 orang per 1 juta penduduk yang terinfeksi HIV. Ini sangat radikal gitu, dan dari negara yang bandar narkoba tingkat tinggi, kemudian Portugal menjadi negara percontohan bagi negara-negara maju. Itu kan Portugal. Kata lu bisa bilang itu kan Portugal, kita kan Indonesia. Portugal itu negara berkembang di Eropa, bukan negara maju sama kayak kita. Perilaku masyarakatnya nggak jauh beda sama kita, tapi cuma mereka punya Cristiano Ronaldo aja, kita enggak gitu. Kita kan ada Egy Melgiansyah gitu, Lesia Gdansk gitu. Nah, oke. Nah, jadi dengan perubahan paradigma itulah Portugal keluar dari bayang-bayang narkotika yang hampir membuat negara mereka itu tumbang dan membuat negara mereka itu hancur gitu. Nah, ini keberhasilan yang kemudian dilihat dunia, dan ada negara-negara maju yang menerima itu. Ini adalah pendekatan yang bagus. Tapi ada juga negara-negara yang menolak, terutama negara-negara yang ekstrim, radikal gitu, memerangi bandar-bandar narkobanya, seperti di Amerika Latin yang sangat percaya dengan criminal approach gitu, ya. Perspektif hukum itu nggak berubah juga. Jadi memang maksud gue, apa yang dilakukan Portugal tidak serta-merta itu bisa direplikasi atau bisa diterima oleh banyak kalangan di dunia, tetapi paling tidak ini adalah sebuah alternatif approach, sebuah alternatif policy yang kemudian bisa menginspirasi sedikit demi sedikit beberapa negara lainnya, terutama negara-negara yang ekonominya dan pembangunannya lebih maju gitu daripada Portugal. Tapi negara yang tetap bertahan dengan paradigma legal formal itu tetap berjalan juga gitu. Nah, jadi kalau Nia Rahmadani dan Ardi Bakri ini ada di puncak exposure, di puncak gunung es, lu bayangin ada berapa juta orang di Indonesia ini, di kampung-kampung pelosok-pelosok, yang juga bisa terpapar atau terjebak di dalam lingkaran narkoba ini. Nah, makanya alternatif approach, alternatif perspektif itu perlu didiskusikan paling tidak sebagai diskursus kita dalam melihat dan memerangi dan menyembuhkan orang dari ketergantungan narkoba. Mungkin itu aja hari ini ngomong sendiri. Sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya. Ciao.